Raja Midas dari Frigia adalah tokoh legendaris dalam mitologi Yunani. Posisinya dalam sastra dan budaya Yunani sangat menarik. Salah satu mitos paling terkenal tentang Midas adalah kemampuannya mengubah segala sesuatu yang disentuhnya menjadi emas. Dalam cerita lain, Raja Midas diberi telinga keledai sebagai hukuman atas kesombongannya. Menurut Pausanias, dia mendirikan kota Ankara, yang kini menjadi ibu kota Turki. Dalam seni Yunani, Midas sering digambarkan dengan telinga faun atau keledai. Beberapa penulis kuno mengklaim bahwa dia bunuh diri dengan meminum darah sapi, sementara Aristoteles menulis bahwa dia meninggal karena kelaparan setelah tidak bisa makan akibat sentuhan emasnya. Raja Midas adalah sosok yang sangat kaya yang mencintai emas lebih dari apapun dalam mitologi Yunani. Istana megahnya dipenuhi dengan benda-benda emas. Dalam mitologi Yunani, Raja Midas memiliki seorang putri cantik yang merupakan satu-satunya sumber kebahagiaannya. Suatu hari, dia melakukan perbuatan baik kepada Dionysus, dewa anggur dan perayaan, yang sedang melewati kerajaannya bersama para pengikutnya. Dia menyambut salah satu sahabat Dionysus, seorang satir bernama Silenus, yang tertidur di taman mawarnya. Midas menghiburnya selama beberapa hari sebelum mengembalikannya kepada Dionysus. Dionysus sangat berterima kasih kepada Midas atas keramah tamahannya. Sebagai tanda terima kasih, dia menawarkan untuk mengabulkan permintaan apapun yang diinginkan Midas. Tanpa ragu, Midas meminta agar segala sesuatu yang disentuhnya berubah menjadi emas. Dionysus memperingatkan Midas untuk memikirkan permintaannya dengan hati-hati, tetapi Midas yakin ini adalah hadiah terbaik yang bisa dia terima. Dionysus setuju untuk mengabulkan permintaan tersebut. Dia memberitahu Midas bahwa mulai hari berikutnya, segala sesuatu yang disentuhnya akan berubah menjadi emas. Keesokan paginya, Midas bangun dengan penuh semangat untuk menguji kekuatan barunya. Dia menyentuh tempat tidurnya, pakaiannya, perabotannya, dan semuanya berubah menjadi emas yang berkilau. Midas sangat gembira dengan kekayaannya dan berlari mengelilingi istananya, menyentuh segala sesuatu yang dia temui. Dia bahkan mengubah mawar-mawarnya menjadi emas, berpikir bahwa mereka akan terlihat lebih indah. Raja Midas hampir panik ketika mendengar suara putrinya. Putrinya masuk ke kamar dan melihat ayahnya dikelilingi oleh benda-benda emas. Putrinya terpesona dengan pemandangan itu dan berlari untuk memeluknya. Namun, begitu Midas menyentuhnya, dia juga berubah menjadi patung emas. Midas merasa ngeri dengan apa yang telah dia lakukan dan berteriak putus asa. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan satu-satunya sumber kebahagiaannya, dan keinginannya ternyata adalah sebuah kutukan. Dalam mitologi Yunani, Midas memohon kepada Dionysus untuk mengambil kembali kekuatannya dan menghidupkan kembali putrinya. Dionysus mendengar permohonannya dan merasa kasihan padanya. Ada satu cara untuk membatalkan perbuatannya, yaitu dengan mencuci dirinya sendiri dan semua yang disentuhnya di sungai Pactolus yang mengalir di dekat istananya. Midas melakukan apa yang diperintahkan dan berlari ke sungai sambil menggendong putrinya. Dia terjun ke dalam air dan merasakan kekuatannya meninggalkannya. Midas melihat emas meleleh dari tubuhnya dan tubuh putrinya, hingga putrinya hidup kembali. Dia memeluknya dengan air mata kebahagiaan. Midas juga melihat sungai itu berubah menjadi emas karena emas yang terhanyut darinya. Dia menyadari bahwa inilah sumber simpanan emas terkenal yang menjadikan sungai Pactolus kaya dan terkenal di kemudian hari. Dia berterima kasih kepada Dionysus atas belas kasihannya dan bersumpah tidak akan serakah lagi. Dia belajar untuk menghargai kesenangan hidup yang sederhana, seperti makanan, minuman, alam, dan yang terpenting, cinta putrinya. Kisah Raja Midas dan sentuhan emasnya dalam mitologi Yunani adalah contoh klasik bagaimana keinginan yang bodoh bisa menjadi bumerang bagi kita. Hal ini menunjukkan bahwa keserakahan dapat membutakan kita terhadap hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, dan bahwa kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita inginkan. Selain itu, kisah Raja Midas ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta benda, namun dari kedamaian dan kepuasan batin. Kisah sentuhan Midas memiliki pesan moral yang jelas. Midas adalah orang terkaya yang masih hidup, tetapi dia berusaha menjadi lebih kaya lagi. Permintaannya kepada Dionysus menunjukkan kesombongan dan obsesinya terhadap kekayaan materi yang berlebihan. Dalam cerita lain, Raja Midas meninggalkan kerajaannya dan kekayaannya setelah kutukan sentuhan emasnya dicabut untuk menjadi pengikut Dewa Pan dalam mitologi Yunani.